Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan belajar yaitu tentang dua bangun datar yang kongruen. Nah, istilah kongruen itu sama dengan sama dan sebangun. Artinya sama ukuran dan bangunnya bentuknya sama. Itu arti kongruen. Nah, sekarang perhatikan ada dua bangun, yaitu bangun ABCD dan bangun PQRS. Melihat ukuran dan besar sudutnya, maksudnya melihat ukuran panjang sisinya dan besar sudutnya, maka ABCD ini berbentuk apa? Persegi panjang, semua sudutnya siku-siku, kemudian sisi AB panjangnya 8 cm, BC 6 cm, berarti ini panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm. Demikian juga dengan bangun yang kedua yaitu PQRS, juga berbentuk persegi panjang. Di sini perhatikan ukuran sudutnya sama, yaitu sama-sama siku-siku, dan ukuran sisinya panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm. Nah, dengan melihat dua persegi panjang ini, ya, ini jelas kedua persegi panjang ini sama sudut atau sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, ya. Persegi panjang ini lambang persegi panjang, ya. Persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS jelas sama sudut. Artinya sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, ya. A bersesuaian dengan P, B bersesuaian dengan Q, C bersesuaian dengan R, D bersesuaian dengan S. Nah, ini besarnya sama, kebetulan sama-sama siku-siku, ya. Kemudian coba kita kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Nah, sisi yang bersesuaian dulu itu kan sisi panjang bersesuaian dengan panjang, sisi lebar bersesuaian dengan lebar, ya. Kita bandingkan perbandingan sisi panjang yang pertama, ya. Perbandingan sisi panjang. Berarti persegi panjang yang pertama yaitu 8 cm, persegi panjang yang kedua adalah 8 cm. 8 banding 8 itu sama dengan 1 banding 1, ya. Nah, kemudian perbandingan sisi lebar. Perbandingan sisi lebar. Sisi lebarnya adalah 6 cm, berarti 6 banding 6, berarti 1 banding 1. Nah, ini bisa disederhanakan 1 banding 1 sama dengan 1, ini 1 banding 1 sama dengan 1. Nah, dengan demikian, dua bangun yang seperti ini, dengan kata lain, dua bangun itu sama sudut, dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama dengan 1, maka kedua bangun itu disebut kongruen, ya. Jadi maka persegi panjang ABCD kongruen, ini lambang kongruen dengan persegi panjang PQRS. Nah, jadi dua bangun dikatakan kongruen atau dua bangun dikatakan kongruen jika kedua bangun itu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dengan 1. Nah, dua sisi yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya kok sama dengan 1, maka sisi-sisi yang bersesuaian tersebut panjangnya sama. Maka boleh dikatakan bahwa dua bangun yang kongruen itu memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian
panjangnya sama. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan begini ya, kesimpulannya. Gimana tadi? Yaitu 2 bangun dikatakan kongruen itu jika yang pertama apa tadi? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau besarnya sama ya, sama besar, dan berarti syarat kedua harus terpenuhi, yaitu apa? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudutnya sama besar, sisinya sama panjang ya. Nah, sudutnya sama besar, sisinya sama panjang, itu perbandingannya ya, atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah 1. Nah, 1 itu berasal dari 1:1, mesti seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan, apakah setiap 2 bangun yang kongruen pasti sebangun? Nah, kembali tadi ya, kalau 2 bangun yang kongruen, nah misalnya tadi persegi panjang, ini persegi panjang yang pertama, persegi panjang yang kedua. Kalau dia kongruen, pasti sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini, ya kan? Ini sama dengan ini, gitu kan? Nah, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian, misalnya ini 10, ini 10, misalnya ini 5, ini 5. Nah, pasti kan berarti nanti sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, ya kan? Nah, berarti 2 bangun yang kongruen pastikah sebangun? Pasti. Jadi 2 bangun yang kongruen pasti sebangun. Ingat-ingat. Kita lanjutkan, berikutnya adalah pertanyaan lagi. Apakah setiap 2 bangun sebangun pasti kongruen? Nah, apakah 2 bangun sebangun pasti kongruen? Nah, kita coba misalnya begini. Ini persegi panjang 1. Ini persegi panjang 2. Nah, nih jika keduanya ini sebangun, apakah ini kongruen? Tidak. Jadi ada yang kongruen, ada yang tidak kongruen. Kalau begitu pertanyaannya, apakah setiap 2 bangun sebangun pasti kongruen? Jawabannya apa? Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Jadi setiap 2 bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Tapi kalau setiap 2 bangun yang kongruen pasti sebangun. Jadi kesimpulannya di sini, ini sudah tertulis ya, 2 bangun yang kongruen pasti sebangun. Dan 2 bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Lanjut ke soal, ini PQRS diketahui jajar ginjang ya. Kemudian diagonal PR dengan diagonal QS berpotongan di titik O. Nah, pertanyaannya, pasangan segitiga yang kongruen pada gambar di samping. Nah, kita akan menyebutkan pasangan segitiga kongruen pada gambar di samping. Nah, coba kita sebutkan satu persatu, mulai dari pasangan yang pertama. Nah, segitiga apa kira-kira? Di sini kan ada segitiga POQ ya, berarti segitiga POQ. Nah, segitiga POQ ini tadi lambang kongruen begini ya. Nah, kongruen dengan segitiga yang mana? POQ kongruen dengan ROS ya.
kongruen dengan segitiga ROS. Masih ada kan? Nah, yang kedua ini juga ada segitiga QOR atau POS. POS saja ya. Segitiga POS. Kongruen dengan yang mana? Segitiga POS kongruen dengan segitiga ROQ. Ini ya. Kongruen dengan segitiga ROQ. Nah, masih ada kan? Nah, sekarang yang ketiga, coba kita pikirkan mana? Yaitu segitiga, ini ada segitiga PQS. Ya, kita tulis dulu segitiga PQS. Nah, kita pikirkan segitiga PQS ini kongruen dengan segitiga apa? Yaitu segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ, ya kan? Nah, kongruen dengan segitiga RSQ. Yang masih ada ya. Yang keempat segitiga apa ini? Nih, PSR. Nah, ini segitiga PSR, segitiga PSR. Nah, coba kita pikirkan kongruen dengan segitiga apa? PSR kongruen dengan segitiga RQS ya. PSR kongruen dengan segitiga RQS ya. Kongruen dengan segitiga RQS. Nah, masih adakah? Tidak kan? Berarti ada 4 pasangan segitiga yang kongruen pada gambar ini ya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Ini sudah diketahui bangunnya trapesium ya. Apakah trapesium PQRS dan KLMN kongruen? Nah, kita perhatikan bangun yang pertama yaitu bangun PQRS, sudut P siku-siku, Q siku-siku, sudut R ditandai dengan lengkung, sudut S ditandai dengan lingkaran kecil. Ya, sisi PQ 6 cm, QR 16 cm, RS 10 cm, SP 8 cm. Sekarang kita beralih ke trapesium yang kedua, yaitu trapesium KLMN. Sudut K siku-siku, L siku-siku, M ditandai dengan lengkung, N lingkaran kecil. Ya, sisi KL 6 cm, LM 16 cm, MN 10 cm, NK 8 cm. Coba kalian berpikir, kita pikirkan bersama apakah keduanya kongruen? Ya, melihat besar sudutnya, kedua trapesium ini digambar posisinya tidak sama. Ya, nah posisinya tidak sama jika memenuhi syarat kekongruenan, maka ya kedua bangun itu tetap dikatakan kongruen. Ya, nah coba kita selidiki dari sudutnya dulu. Dari sudutnya dulu, ya, yaitu sudut P. Sudut P di sini bersesuaian dengan sudut K, besarnya sama, yaitu sama-sama sudut siku-siku, ya, sama-sama sudut siku-siku. Kemudian sudut Q. Sudut Q besarnya sama dengan sudut L, juga siku-siku. Kemudian sudut R. Nah, sudut R besarnya sama dengan sudut M, sama-sama ditandai dengan lengkung. Dan sudut S, ya, sudut S sama dengan sudut apa? N kan? Sama dengan sudut N, sama-sama ditandai dengan lingkaran kecil. Berarti kedua trapesium itu sama sudut. Lebih tepatnya trapesium ini disebut trapesium siku-siku ya, karena ada sudut siku-sikunya ya, yaitu sudut P dan sudut Q. Pada trapesium yang ini sudut K dan sudut L. Kemudian kita perhatikan panjang sisinya. Sisi PQ ini
sisi pada sudut siku-siku. Siku-siku, siku-siku. Berarti bersesuaian dengan sisi KL, sama-sama pada sudut siku-siku dan siku-siku. Berarti di sini saja sisi PQ panjangnya sama dengan sisi KL, yaitu sama-sama 6 cm. Kemudian sisi QR, ya, sisi QR ini pada sudut siku-siku dan lengkung. Kita lihat pada trapesium yang kedua, siku-siku dan lengkung sisinya LM. Berarti sisi QR bersesuaian dengan sisi LM. Jadi sisi pada sudut yang sama itu yang bersesuaian atau seletak, ya. Kemudian sisi RS. Sisi RS ini sisi pada sudut lengkung dan lingkaran. Kita perhatikan lengkung dan lingkaran, berarti ini sisi MN. Nah, berarti sisi RS besarnya sama dengan sudut, sisi MN. Dan yang terakhir sisi SP, ini sisi pada sudut lingkaran dan siku-siku. Sisi SP, nah kita lihat pada trapesium yang kedua, sisi yang pada sudut lingkaran dan siku-siku, yaitu ini, yaitu sisi apa? NK. Nah, ternyata dua trapesium ini walaupun digambar posisinya tidak sama, ternyata keduanya ini sama sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian besarnya, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Jadi ya, trapesium apa tadi? PQRS kongruen dengan trapesium KLMN. Begitu ya, mudah kan? Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.